Selamat malam saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan menaati protokol kesehatan. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan informasi lain. Bersama saya Nitya Anissa, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama saudara, Polda Jawa Barat menangkap seorang model majalah dewasa sekaligus artis berinisial TA yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi daring. Dalam kasus ini, polisi juga menangkap 3 orang lainnya yang diduga sebagai muncikari. Sebuah kafe di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Yogyakarta ditutup Satpol PP karena terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Suasana keramaian pengunjung kafe terekam video amatir dan viral di media sosial. Kita ke sorotan lain, saudara. Politisi Amin Rais mendatangi Bareskrim Polri untuk menyerahkan surat kepada Kapolri Jenderal Idam Aziz. Surat itu berisi pernyataan siap untuk menjadi penjamin penangguhan penahanan pimpinan FPI Rizik Syihab. Sorotan lainnya, saudara, Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin untuk aksi 18 Desember besok. Langkah ini diambil untuk mencegah kembali terjadinya klaster penyebaran baru COVID-19 seperti di Petamburan dan Tebet. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapatkan informasi mengenai anak-anak muda yang dilatih menjadi teroris. Mahfud menyebut anak-anak muda itu dilatih khusus untuk meneror orang-orang penting. Yang juga menjadi sorotan saudara, yakni pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa Menko Polhukam Mahfud MD bertanggung jawab atas kerumunan demi kerumunan terkait Rizik Syihab. Pernyataan Ridwan Kamil mendapatkan tanggapan dari DPR dan kepala daerah lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pengendara mobil pribadi yang keluar masuk Jakarta akan dilakukan tes. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pengendara mobil pribadi yang akan keluar masuk Jakarta akan dilakukan tes rapid antigen. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyebut kebijakan pemerintah mewajibkan calon penumpang transportasi umum seperti pesawat terbang untuk menunjukkan hasil negatif tes COVID-19 menuai kritikan. Bahkan pengacara Hotman Paris Hutapea mengunggahnya di media sosial. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini melarang penjualan trompet jelang dan di momen Natal dan libur Tahun Baru. Aturan ini untuk mencegah penyebaran virus corona di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Depok membatalkan rencana sekolah tatap muka pada Januari 2021 mendatang. Hal ini karena Depok belum berada di zona aman COVID-19. Provinsi Sumatera Utara terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk ketersediaan vaksin. Untuk meyakinkan soal keamanan vaksin, Gubernur Edi Rahmayadi akan menjadi orang pertama di Sumatera Utara yang disuntik atau divaksinasi COVID-19. Seorang model majalah dewasa yang juga berprofesi sebagai DJ ditangkap polisi di Makassar karena membawa narkoba. Anda kembali di Kompas Malam, saudara. Untuk mengetahui sisa material erupsi Gunung Semeru, tim tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru melakukan pemantauan dari udara. Hal ini dilakukan guna memetakan bahaya lahar hujan. 5 pelaku pengeroyokan vokalis band di sebuah tempat hiburan malam di Bekasi, Jawa Barat ditahan petugas Polsek Pondok Gede. Para pelaku berprofesi sebagai pihak keamanan tempat hiburan malam. Seorang perempuan yang berprofesi sebagai DJ dan model majalah pria dewasa ditangkap polisi karena membawa narkoba jenis ekstasi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pelaku menyimpan narkoba di pakaian dalamnya. Model majalah dewasa Vicentia Gracia alias Gia mengaku telah 6 kali lolos ke Makassar. Sebuah minibus menabrak truk di Jalan Tol Cipali, Jawa Barat. 4 orang tewas dan 3 lainnya terluka parah dalam kecelakaan ini. Lantaran tidak punya biaya, seorang pemuda di Balikpapan, Kalimantan Timur nekat berenang menuju kampung halamannya di Malang hanya dengan menggunakan 2 galon air isi ulang. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Hari Ahmadi, Kamis ini menyerahkan surat kepercayaan atau Letters of Credentials kepada Kaisar Jepang Naruhito. Penyerahan surat berlangsung di Istana Kekaisaran di Tokyo. Usai jeda, kami ajak Anda melihat cara kerja aplikasi yang bisa digunakan warga Jawa Tengah untuk melaporkan jalanan yang rusak.
Jalan rusak di Jawa Tengah kini bisa ditangani dengan cepat sejak beroperasinya aplikasi Jalan Cantik. Dengan aplikasi ini warga bisa proaktif terlibat dalam pengawasan kondisi jalan. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Malam. Terima kasih sudah bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami ingatkan agar Anda terus melakukan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker dengan benar. Terima kasih, saya Niti Anissa. Sampai jumpa.